setiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam yang Tuhan di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkati setiap jam ya Tuhan di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ini menjadi pernyataan kami ya Tuhan, bahwa kami perlu Tuhan. Kami perlu Tuhan setiap waktu. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, jangan pernah meninggalkan setiap kami. Karena Kaulah kekuatan kami, Engkaulah harapan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Terima kasih untuk berkat, untuk penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami mau duduk diam. Kami mau mendengarkan renungan firman-Mu pada hari ini Tuhan. Berbicaralah atas setiap kami, biar kami menerima rema yang baru dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita bertemu kembali di dalam Renungan Intim dengan Allah, yang pada kesempatan ini akan membahas sebuah tema, yaitu anugerah dan belas kasih-Nya pada kita. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama terdapat pada kitab Mazmur 29. Berikut adalah firman Tuhan di dalam Mazmur 29. Kebesaran Allah dalam badai. Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur. Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung, bahkan hutan digundulinya dan di dalam baitnya setiap orang berseru, hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarnya dan tekun melaksanakannya. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, Mazmur 29 yang ditulis oleh Daud merupakan sebuah perenungan mendalam mengenai kehadiran nyata Allah seperti fenomena alam yang terjadi di wilayah Israel dan dituangkan dalam gaya bahasa puisi. Oleh karena itu ketika kita membacanya, kita melihat dari sisi sastra puisi, berusaha memahami makna implisit yang terdapat di dalamnya,
dan bukan sebagai kenyataan harfiah. Mazmur ini sangat menggambarkan badai yang bergerak dari laut. Ayat 3 dituliskan sebagai di atas air yang besar, menuju kawasan pegunungan Libanon dan Sirion, ayat 5 dan 6. Lalu turun ke padang gurun Kades, ayat 8. Ini adalah rute badai musim dingin yang umum terjadi pada saat itu. Daud mengamati badai besar dan menjadikannya sebuah ilustrasi mengenai suara Tuhan yang penuh kuasa. Daud tidak memuja fenomena alam, namun melihat alam sebagai sebuah panggung untuk memperlihatkan kemuliaan Allah. Ini sangat berbeda dengan apa yang dilakukan oleh bangsa-bangsa di sekeliling Israel yang saat itu tidak mengenal Allah, terutama bangsa Kanaan yang menyembah Baal sebagai dewa badai. Mazmur ini mengajak pembaca dan kita juga untuk berhenti melihat alam atau kekuatan lain sebagai pusat kuasa dan menempatkan Allah sebagai Raja alam semesta yang dengan anugerahnya memberikan kekuatan dan damai, shalom, kepada setiap umatnya. Mazmur 29 dibuka dengan sebuah seruan untuk memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Manusia di dalam natur berdosanya memiliki kecenderungan untuk melihat dan membuat berhala dalam hatinya. Oleh karena itu, Mazmur 29 mengajak kita untuk menata ulang hati kita, hanya memberikan kemuliaan kepada Tuhan, dan bukan kepada apapun yang lain. Daud menggambarkan suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur. Air, terutama air yang besar, sering menjadi simbol kekacauan, ancaman, dan sesuatu yang melampaui kendali manusia. Namun di sini Tuhan tidak digambarkan sebagai pihak yang bertarung dengan air, melainkan berdaulat di atasnya. Ini adalah gambaran keagungan Tuhan yang kuasanya tidak dapat disaingi dan digambarkan sedemikian rupa untuk menunjukkan siapa yang sesungguhnya memerintah seluruh ciptaan. Di dalam ayat-ayat berikutnya kita juga dapat melihat bahwa Daud menggambarkan suara Tuhan bukan hanya kuat, tetapi juga penuh kehangatan. Allah yang transenden adalah Allah yang imanen. Allah yang melampaui segala sesuatu, tidak dibatasi ruang dan waktu, tidak tergantung pada ciptaan, suci adanya, jauh lebih tinggi dari segala pikiran, kekuatan, dan realitas ciptaan, juga adalah Allah yang sama, yang dekat, berbicara, memulihkan, hadir, dan menyertai umatnya. Berbicara dengan lembut kepada setiap hati orang percaya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ketika kita mengaitkan Mazmur ini dengan identitas kita sebagai anak-anak Allah, kita dapat melihat pesan yang ingin disampaikan Tuhan. Mazmur 29 ini tidak hanya berbicara mengenai kemuliaan Tuhan, tetapi mengenai siapa kita di hadapannya. Kita adalah umat yang Ia kuatkan, umat yang Ia berkati dengan damai sejahtera. Dan identitas ini bukan hasil usaha kita, melainkan anugerah Allah semata. Namun kita seringkali melupakannya. Kita hidup seolah-olah badai dunia, badai kehidupan ini lebih berkuasa daripada tangan Tuhan. Kita tergoda untuk mencari tempat berlindung lain, membangun keamanan palsu, atau menutupi hati kita dengan kesombongan dan rasa aman yang sebenarnya rapuh. Sementara identitas kita adalah sebagai anak-anak Allah. Identitas yang telah dimeteraikan oleh Kristus, bukan oleh kita. Disinilah pesan yang disampaikan dalam Mazmur 29 bertemu dengan 1 Yohanes 1 ayat 9 yang bunyinya adalah, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Allah tidak pernah menolak anaknya yang kembali di dalam pertobatan. Ia bukanlah Allah yang menyimpan dendam. Ia adalah Bapa kita yang setia. Ketika kita jatuh, Ia tidak menyingkirkan kita, melainkan memanggil kita kembali kepada identitas kita yang sejati. Dan ketika kita kembali, Ia mengampuni, bukan karena kita layak, melainkan karena Ia adalah Bapa yang setia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dalam dunia yang sering membuat kita merasa tidak berdaya, Mazmur 29 menegaskan bahwa sebenarnya badai apapun tidak dapat menenggelamkan identitas kita di dalam Kristus. Dunia boleh bergoncang, tetapi damai sejahtera dari Tuhan tetap mengalir dari tahtanya yang kudus. Kita bisa saja berhadapan dengan godaan,
kelemahan, dan kegagalan. Tetapi anugerahnya tidak berubah. Tanpa anugerah dan belas kasih Tuhan, kita hanyalah manusia yang akan terus terseret angin dan gelombang hidup. Tetapi di dalam anugerah Allah, kita dapat berdiri sebagai anak-anak yang dikasihi Tuhan, dikuatkan dan dipenuhi dengan damai sejahtera. Pada akhirnya, Mazmur 29 mengarahkan kita untuk melihat bahwa kehidupan orang percaya tidak pernah ditentukan oleh dahsyatnya badai, melainkan oleh suara Tuhan yang berdaulat. Ketika badai datang, mungkin dalam bentuk kesulitan, godaan, kegagalan, maupun pergumulan batin, Mazmur ini mengingatkan bahwa Allah yang Maha Kudus itu juga adalah Allah yang dekat, memelihara, dan menuntun langkah setiap umatnya. Oleh karena itu, respon kita seharusnya bukanlah rasa takut yang berlebih, melainkan kembali bersandar kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan yang memberikan kekuatan dan yang memerintah untuk selama-lamanya adalah Tuhan yang memberkati setiap kita, umatnya, dengan damai sejahtera. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih dan bersyukur atas firman Tuhan dan perenungan yang telah kami dengar pada hari ini yang kembali mengingatkan kami bahwa Engkaulah Raja yang berdaulat di atas segala sesuatu. Suaramu lebih kuat daripada badai kehidupan yang mungkin mengguncang kami, namun juga lembut untuk memulihkan hati yang rapuh. Di saat kami lupa akan identitas kami sebagai anak-anak-Mu dan mulai mencari perlindungan pada hal-hal yang fana, tuntunlah kami kembali kepada anugerah-Mu yang memelihara. Kiranya dalam setiap pergumulan, godaan, dan kegagalan kami kembali bersandar kepadamu, percaya bahwa hidup kami tidak ditentukan oleh dahsyatnya badai, melainkan oleh suara Tuhan yang memerintah selama-lamanya. Maka kuatkanlah jemaat-Mu, pulihkan hati yang lemah, teguhkan iman yang goyah, dan limpahkan damai sejahtera atas setiap keluarga dan di dalam sepanjang perjalanan hidup kami. Sebab Engkaulah Allah yang mulia namun dekat, yang terus menuntun umat-Mu dengan kasih yang tidak berubah. Terima kasih Bapa. Kini kami kembali memohonkan kepada Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami dengan segala kebaikan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kami, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan perenungan intim dengan Allah pada kesempatan ini. Sampai bertemu kembali di dalam perenungan intim dengan Allah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.